Amin. Bapak Ibu, malam hari ini tema saya adalah permulaan baru. Ya, permulaan baru. Dan kita bisa baca nanti di dalam kitab Yesaya pasal 43. Kita lihat bacaan ini Bapak Ibu ya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi bilang bahwa jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Ya. Karena kemarin itu sudah menjadi sejarah. Benar ya, kita sering dengar hari kemarin itu sudah menjadi sejarah. Hari ini adalah hari yang baru, tapi hari besok juga adalah hari yang penuh dengan misteri. Tapi malam hari ini kita diingatkan untuk jangan ingat lagi hal-hal yang dahulu. Mari lihat 1 jam ke depan, atau mari kita lihat hari esok atau hari depan yang penuh harapan. Sebab Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah ada atau sudah tumbuh. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ini adalah mujizat. Ya. Dan CKF punya tema adalah tahun mujizat setiap hari. Kalau tahun kemarin, tahun memperkatakan firman. Tapi tahun ini, tahun mujizat setiap hari. Katakan amin. Bapak Ibu mengalami mujizat Tuhan setiap hari? Saya percaya ya. Ya, saya percaya ya. Nah, berbicara tentang permulaan baru ya Bapak Ibu. Artinya itu kan kalau bicara tentang permulaan baru bukan berarti sesuatu yang belum ada. Tadi dikatakan sesuatu yang sudah ada bahkan sudah tumbuh. Dan kalau kita bicara tentang permulaan yang baru, artinya begini. Saya akan bagi ada 4 hal. Yang pertama, lupakan yang lalu. Lihat ke depan apa yang Tuhan rancang untuk saudara. Jadi lupakan hari kemarin ya. Nah, mungkin sampai hari ini saudara dan saya masih bergumul dengan masalah-masalah kehidupan kita ya. Mungkin sampai saat ini masih ada yang berdoa dengan sakitnya, masih berdoa dengan masalah keuangannya, masih berdoa dengan masalah keluarganya, masih berdoa dengan masalah pekerjaannya. Kita masih berdoa untuk bangsa dan negara, kita masih menangis untuk orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Ini hal-hal yang sedang kita alami, benar ya? Tetapi hari ini kita akan mengalami sesuatu yang baru, katakan amin. Masalah-masalah yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan itu kan biasa. Tidak pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Hari-hari kemarin kita mungkin, bahkan sampai tadi, mungkin saudara dan saya sedang datang dengan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Tapi saat ini ketika firman Tuhan ini datang kepada saudara, saya mau bilang begini, kita sedang mengalami sesuatu yang baru. Hari ini saya perkatakan, saya sembuh, maka itu terjadi. Karena ini sesuatu yang baru. Hari ini pintu-pintu yang tertutup selama ini terbuka. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, semua terjadi. Amin Bapak Ibu. Yang masih simpan marah, yang belum bisa mengampuni. Hari ini, ampuni, lupakan, telepon, berdamai sekarang. Karena apa? Kita tidak pernah tahu 1 jam ke depan. Dan kalau kita juga berjalan dengan masih simpan marah, kan sebenarnya kita jalan yang sampah. Dan itu menjadi sumber penyakit, menjadi imunitas tubuh kita juga akan semakin berkurang atau menurun. Jadi kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan mari jangan putus asa Bapak Ibu, karena Tuhan membuat sesuatu yang baru. Saudara percaya? Katakan amin atau tulis di kolom komentar amin. Saya percaya bahwa sesuatu yang baru sedang datang kepada saya.
Yang kedua, bicara tentang permulaan baru. Artinya gini, tingkatkan hubungan saudara dengan Tuhan. Selama ini kita sudah berdoa, kita sudah beribadah. Mungkin doanya 3 kali, sekarang tingkatkan 5 kali. Sudah baca firman, 1 pasal, tingkatkan 5 pasal sehari. Nah, ini sesuatu yang baru, yang kita harus tingkatkan. Dulu kita ingat ya, waktu kita mulai pacaran nih, bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami pacaran, pernah pacaran ya, orang-orang yang sudah berkeluarga, waktu pacaran tuh kita pengen ketemu benar, ketemu tiap hari, betul ya. Baru berpisah nih, sampai besok ya, sampai di rumah pengen lagi, pengen rasanya mau ketemu, pengen ketemu terus. Tidur terbayang-bayang, terngiang-ngiang. Seperti itu kita dengan pacar. Tapi kalau kita sudah lama, sudah hidup bersama, masalah-masalah dalam keluarga sudah bertubi-tubi, saya sudah mulai mikir diri saya sendiri, benar ya. Tapi saya percaya tidak ada di sini. Kita semua tetap memiliki cinta yang mula-mula. Baik kepada pasangan kita, ini suami saya pasti mendengar ya. Jadi kita tetap saling mengasihi lagi. Ada masalah tidak membuat kita tambah jauh, tapi masalah justru membuat kita harus lebih bersatu. Benar Bapak Ibu? Masalah datang, keluarga harus mesbahnya lebih tetap bernyala. Masalah datang membuat kita harus lebih banyak berbahasa roh di rumah. Masalah datang membuat kita harus lebih bersekutu bersama. Jadi tingkatkan hubungan saudara dengan Tuhan. Kemarin Pak Luther juga berbicara tentang tekanan di jiwa, ya. Dan saya juga merasakan itu, saudara, hari-hari ini. Saya mengalami ada tekanan di jiwa saya. Saya juga mengalami, saya merasakannya ketika saya berdoa. Saya merasakannya. Dan kemarin pagi saya jujur waktu saya berdoa, saya tidak bisa berbicara. Saya cuma bahasa roh. Dan akhirnya saya cuma rasakan air mata saya menetes. Saya terus bahasa roh. Tiba-tiba saya semangat. Saya seperti, wow, saya lebih naik lagi seperti itu. Kemudian sesudah itu saya terus bahasa, bicara dengan Tuhan. Tapi saya merasa memang tekanan itu sangat kuat. Tapi saya berusaha untuk Tuhan tolong saya. Dan saya terus berdoa. Bapak Ibu tahu nggak? Tiba-tiba saya mulai bermazmur. Saya menyanyi nyanyian baru. Dan saya terus berbahasa roh. Saya tingkatkan, saya paksa untuk saya terus harus lewati ini. Dan kemudian saya tertawa. Nah, itu saya alami ya. Saya sedang alami itu. Jadi mulai dari tekanan sampai akhirnya saya bisa tertawa. Bapak Ibu tahu apa yang saya lihat? Roh Kudus bilang begini, tiba-tiba saya melihat seperti ada satu laki-laki berdiri di depan, terus orangnya itu rambutnya rapi, cepak gitu ya, wajahnya itu kemerah-merahan, ganteng juga seperti itu. Terus dibilang begini, ini Raja Daud. Bayangkan Bapak Ibu, terus sepertinya dia bicara begini, Paula, apa yang kamu rasakan? Saya juga merasakannya, bahkan lebih. Karena yang saya rasakan, saya seperti seorang raja. Kamu sebagai seorang ibu rumah tangga. Tetapi tekanan kami sebagai orang-orang percaya itu sama. Walaupun frekuensi atau posisi kita atau status kita itu berbeda. Ya, dan saya sampai kabung, ini yang dibilang Raja Daud. Nah, saya sampai seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya kemudian di situ dibilang bahwa aku juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya punya banyak musuh ya. Saya harus berperang setiap hari. Saya mengalami hal-hal dengan di dalam istana saya, hubungan saya dengan Tuhan. Saya mengalami semuanya. Lalu bacaan yang saya dapat itu Mazmur 43 ayat 5 ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah ya. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Nah Bapak Ibu, jadi ternyata pada waktu kita menghadapi masalah, tekanan, sebenarnya saya dapat satu kata yang membuat saya tertawa adalah karena Tuhan itu mencintai saya. Bapak Ibu bisa tulis,
Saya mengalami masalah, saya mengalami tekanan di kejiwaan. Karena Tuhan mencintai saya. Tuhan sedang memanggil saya. Tuhan sedang menarik saya dengan semua caranya untuk saya lebih mengenal siapa Tuhan yang saya panggil, yang saya harapkan setiap hari. Amin. Lalu apakah masalah berhenti? Masalah tetap ada. Tapi hati kita, cara penanganan kita pasti berbeda. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami. Apakah Bapak Ibu juga ada yang mengalami tekanan-tekanan di jiwanya hari-hari ini? Ada nggak? Kalau ada, bisa tulis di situ, ada. Ya. Jadi kalau ada, artinya kita sudah tahu kemana kita harus berlari. Kemana kita harus datang. Ada saudara mungkin kita bisa datang. Tapi Bapak Ibu saya mau bilang gini, kadang-kadang saudara pun itu terbatas. Benar ya? Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Jadi tetap bersyukur, tetap tenang, hadapi masalah, jangan panik, karena kalau panik langsung lemas. Ada di sini yang mengalami tekanan terus rasa lemas, pengen tidur saja? Ada nggak? Ada yang minum baygon loh Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang itu tidak terjadi di sini. Tapi saya alami itu, saya pernah menyaksikan itu, saya menghadapi orang itu, bagaimana ketika dia mengalami tekanan, dia lari ke obat-obat, minum sampai 10-20 biji. Bukan tambah baik, tambah rusak hidupnya. Karena apa? Dia tidak tahu kemana dia harus berlari. Tapi bagi saudara dan saya, kita tahu bahwa ketika ada masalah datang, kita harus datang kepada Tuhan. Yang barunya yang mana? Yang barunya adalah peningkatan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Baca firman lebih lagi, bermazmur lebih lagi Bapak Ibu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu di sini mengalaminya. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita tahu bahwa pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu telah dicurahkan. Tapi mari kita lihat, tadi Roh Kudus bicara untuk saya. Kisah 2 ayat 17. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Saya tidak akan baca semuanya, tetapi kan itu nanti sampai ada ayat 18, 19, 20, 21. Tapi mari kita lihat, pada zaman Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Tetapi di ayat 17 dibilang begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas siapa? Semua manusia. Semua, tolong garis bawahi kata semua. Jadi selama ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi mungkin hanya untuk orang percaya. Tapi pada hari-hari terakhir, ini zaman yang baru, hari ini, semua orang, bukan semua orang, semua manusia, baik yang saat ini belum mengenal Tuhan, yang masih menolak Dia, yang belum percaya, yang masih main-main, Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia. Amin. Dan dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Dan seterusnya. Dan kita lihat di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 juga, berbicara tentang hari Tuhan. Dikatakan Yoel pasal 2 ayat 28 bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna penglihatan, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan kita lihat ada banyak tanda-tanda mujizat yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Jadi yang ketiga, bahwa pencurahan Roh Kudus yang awal pada hari Pentakosta, tetapi di hari ini, di zaman baru ini, kepada semua manusia. Katakan amin. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus, ada 9, ya Bapak Ibu, ada 9 karunia Roh Kudus. Bisa baca dalam 1 Korintus 2 ayat 8 sampai 10. Ya, ada yang berkata-kata dengan hikmat, ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia membedakan roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh,
karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia. Dan salah satu karunia adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita 9 karunia. Saudara memiliki yang mana? Ada yang 1, 2, 3? Apa kita bisa memiliki semuanya? Ya, Tuhan memberikannya sesuai dengan anugerahnya kepada saudara dan saya. Dan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, nanti Bapak Ibu baca sampai dengan ayat 47, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan untuk apa? Untuk memperlengkapi dan memberikan kuasa bagi para rasul dan juga orang percaya untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberitakan Injil. Wow, ternyata karunia-karunia ini Tuhan berikan untuk apa? Untuk kita memberitakan Injil. Waktu murid-murid mengalami Pentakosta, mereka berbahasa-bahasa yang baru. Orang-orang dari berbagai negara yang hadir pada daerah pada waktu itu, mereka kaget. Kok mereka bisa bicara dengan bahasa kita, ya? Dan itu akan terjadi dan terus terjadi dan semakin meningkat, Bapak Ibu. Karena semua manusia akan mengalami hal ini. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan untuk apa? Yang pertama, untuk memperlengkapi kita, orang percaya. Memberikan keberanian dan kemampuan untuk memberitakan Injil. Yang berikut, karunia Roh Kudus untuk apa? Memberi kuasa kepada saudara dan saya. Waktu kita mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Berdoa untuk orang yang terikat, dilepaskan. Amin. Bahkan dikatakan kita minum racun maut sekalipun, kita tidak akan mati. Benar ya? Bahkan Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita untuk membangkitkan orang mati. Wow. Jadi Tuhan beri kuasa kepada kita. Tuhan juga memampukan orang percaya, yaitu saudara dan saya, untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Dan karunia Roh Kudus ini juga Tuhan berikan untuk menambahkan kepada gerejanya orang-orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, semua manusia akan mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada? Sudah. Dia ada di dalam kita. Pentakosta sudah terjadi. Tapi sekarang semua manusia akan mengalaminya. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau lihat yang terakhir, yang keempat. Ya, permulaan baru. Nah, yang keempat ini Bapak Ibu ingat ini. Menciptakan sesuatu dengan firman Tuhan. Tulis, menciptakan sesuatu dengan firman Tuhan. Kejadian 1, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, semuanya dia berfirman. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah benda penerang di langit, maka jadilah. Jadi, ini sebenarnya dia memberikan petunjuk untuk kita, bahwa ada kuasa di balik memperkatakan firman. Saya sangat bersyukur karena di tempat ini kita diajarkan untuk memperkatakan firman setiap hari. Benar Bapak Ibu? Tahun kemarin adalah tahun memperkatakan firman. Jadi ternyata itu memang kita harus latih. Dan bukan hanya ngomong di dalam hati, tapi harus bicara. Harus sampai suara itu keluar. Memperkatakan firman. Amin Bapak Ibu. Contoh, kalau kita doakan orang sakit, ya, kita memperkatakan misalnya Yeremia 33 ayat 6. Coba kita lihat. Mari kita baca. Kalau Bapak Ibu memperkatakan, Bapak Ibu sedang menciptakan sesuatu dengan firman, maka itu akan terjadi. Ingat Tuhan memberikan contoh. Waktu dia bilang jadi terang, maka terang jadi. Betul? Dia juga memberikan kuasa kepada saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang juga dia lakukan. Katakan amin. Jadi Yeremia 33 ayat 6, bagi Bapak Ibu yang sedang sakit atau ada yang masih sakit, mari katakan, misalnya kita katakan, sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada Paula kesehatan dan kesembuhan. Perkatakan, katakan nama saudara. Katakan itu. Dan Tuhan akan menyembuhkan saya. Amin Bapak Ibu. Dan akan menyingkapkan kepada saya kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Katakan firman Bapak Ibu. Ada masalah, berdiri dan katakan firman. Cari ayat-ayat firman yang berhubungan dengan masalah kita.
Mau masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah keterikatan, masalah kuasa-kuasa kegelapan, cari karena semua ada di dalam firman. Terus misalnya dalam Matius 15 ayat 13, kan kita sering dengar kalau Pak Luther berdoa. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Berdiri dan perkatakan Bapak Ibu. Yeremia 30 ayat 17, sebab Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagiku. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karunia atau kuasa untuk menciptakan sesuatu dengan firman Tuhan itu adalah bagian atau termasuk dari sesuatu yang baru. Selama ini saudara sudah melakukan. Tadi firman Tuhan bilang kan, bukan belum ada, sudah tumbuh, sudah ada. Tetapi sesuatu yang baru, ini lebih lagi intensitasnya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu cuma menciptakan sesuatu dengan firman untuk sakit, mungkin sekarang waktu kita berdoa kepada orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, kita memperkatakan firman Tuhan tentang keterikatan kepada orang itu. Maka saudara dan saya akan melihat hal itu terjadi kepada kita. Jadi mari kita praktek. Kita praktek Bapak Ibu. Saya juga mempraktekkan dan saya kadang-kadang kalau berdiri, saya memperkatakan firman-Nya, saya memperkatakan dengan firman. Apakah masalahnya masih ada? Masih. Masih ada enggak? Sakit masih tetap? Masih. Tetapi kita mengalami sesuatu yang baru. Sesuatu yang berbeda. Saya mengalami banyak hal waktu sedang tidak tahu mau ngapain, datang berdoa, bernyanyi saja, atau berbahasa roh saja. Tuhan tuh bisa kasih kedamaian loh. Tuhan kasih sukacita. Tuhan kasih ketenangan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberikan banyak contoh untuk saudara dan saya. Mari kita praktekkan. Mari kita lihat bahwa misalnya di dalam Yeremia 29 ayat 11 ya. Bapak Ibu catat saja ayat-ayat ini misalnya, nanti pulang Bapak Ibu mulai memperkatakan ya. Misalnya gini, Tuhan, saya percaya pada firman. Rancangan Tuhan untuk saya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada saya masa depan yang penuh harapan. Katakan Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada saya rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan. Atau Yohanes 10 ayat 10. Tuhan, aku suka bilang nih, Tuhan, Engkau sudah datang. Saya percaya padamu. Saya ini anakmu. Saya akan hidup kekal selamanya. Tetapi selama saya masih ada di dalam dunia, saya percaya akan kelimpahan, hidup berkelimpahan dalam segala hal. Yohanes 10 ayat 10 ini kan bicara tentang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang supaya saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini kita sedang mengalami apapun, ingat perkatakan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan terjadi. Ingat bahwa mujizat yang Tuhan buat adalah ketika dia membuat jalan di padang gurun. Kakak Lydia bisa kasih lihat ada jalan di padang gurun seperti apa? Atau Kakak Lydia bisa tampilkan bagaimana ada sungai di padang belantara? Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa membuat itu. Bapak Ibu ingat waktu orang Israel menyeberang Laut Teberau, ada laut besar di depan, ada Firaun dan musuh-musuhnya di belakang, tapi mereka berjalan di mana? Alkitab mencatat mereka berjalan di tanah yang kering di tengah laut. Itu mujizat. Itu sesuatu yang luar biasa dan mujizat yang sama sedang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu lihat, ini satu gambaran bagaimana Tuhan membuat jalan di padang gurun. Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Jadi kalau saat ini kita juga sedang mengalami padang gurun, Bapak Ibu ingat bahwa di padang gurun itu banyak mujizat yang terjadi.
Justru di padang gurun ada mana yang Tuhan kasih setiap hari. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi untuk mengalami sesuatu yang baru, untuk mengalami mujizat setiap hari, untuk mengalami jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, maka yang pertama saya ulangi dengan cepat, lupakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang mungkin membuat saudara akhirnya kurang juga mempercayai Tuhan. Lupakan. Lupakan semua itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, tingkatkan jam-jam doa, baca firman. Selalu ada dalam komunitas dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Yang ketiga, ingat bahwa permulaan yang baru itu berbicara tentang bahwa semua manusia, ingat sekali, semua manusia akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan yang keempat, ini masa untuk kita menciptakan sesuatu dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan saudara, Tuhan masih tetap memiliki rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya. Tetaplah terbuka, tetaplah berusaha, dan kita akan terus berubah ke arah yang lebih baik. Hidup kita memiliki masa. Ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa kita sakit, ada masa-masa berduka cita, tapi ada masa-masa yang bahagia. Dan sangat luar biasanya, Tuhan ada di setiap musim hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan biarlah kita tetap mengalami permulaan yang baru dalam hidup kita. Hari ini terjadi. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Luther. Puji Tuhan, Ibu Pola, puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati malam ini. Satu waktu ada satu teman saya, dia cerita ketika dia pergi ke luar negeri dan dia tersesat. Waktu dia tersesat, dia telepon temannya dan dia katakan saya lagi tersesat. Jadi temannya yang ada di Indonesia itu ketawa dia. Ketawa, kamu ini bodoh sekali, kamu kok bisa tersesat dan sebagainya. Dan dia bilang kepada temannya begini, mungkin kamu tertawa tentang kamu ketawain saya, tapi sesungguhnya saya sedang ada di satu negara yang baru yang belum pernah saya datang sebelumnya. Saya belum tahu jalan. Saya selangkah lebih maju daripada kamu. Bapak Ibu bisa mengerti ya. Dia ada di negara baru yang baru pertama dia datang. Temannya itu belum pernah ke sana dan dia tersesat. Dan temannya ini ketawain dia. Bapak Ibu dengar tadi Ibu Pola share Yesaya 43 ayat 17. Aku akan melakukan sesuatu yang baru di padang gurun. Padang gurun itu gambaran tentang kehidupan dunia ini. Beberapa kita orang percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjalani beberapa kali padang gurun. Ya, dikatakan kita mengalami beberapa kali padang gurun. Tadi Yesaya 43 ayat berapa ya? Aku akan membuat jalan di padang gurun. Ayat yang keberapa itu, tolong dikasih tunjuk. Ya. Dan firman Allah berkata bahwa ketika Bapak Ibu alami padang gurun seperti Tuhan sertai Musa dan bangsa Israel, demikian juga Tuhan sertai saudara. Makanya ketika Bapak Ibu ada di padang gurun, hal yang ingin Tuhan mau Bapak Ibu berubah adalah merubah sikap hati. Sikap hati kita di padang gurun. Kalau tadi dikatakan bahwa aku ingin membuat sesuatu yang baru di padang gurun, diterjemahkan a new beginning, sebuah permulaan yang baru. Kalau Bapak Ibu lihat ketika Yosua pasal 3 ayat yang keempat, Tuhan berkata kepada Yosua begini, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, kurang lebih 1 kilo. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Sebab kamu belum mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Kalau jalan baru adalah jalan yang belum pernah kita lalui kan, maka Tuhan ajarkan Yosua, dan ini harus jadi prinsip saudara dan saya berjalan dengan Tuhan. Setiap jalan yang baru, kita harus taruh Tuhan di depan kita. Jalan yang baru mungkin Bapak Ibu di padang gurun,
Teman saya ada di satu negara yang baru bagi dia, dan dia akhirnya ketemu jalan dengan memakai Google Map atau yang lain, sehingga dia bisa berjalan di negara itu. Tapi temannya yang ada di Indonesia ketawain dia. Maksud semuanya itu supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ketika Bapak Ibu jadikan Tuhan penunjuk jalan kita, di musim yang tadi Ibu Pola katakan ini adalah musim new beginning, musim yang baru, di mana untuk menggenapi Yoel pasal yang kedua, 28-30, maka kita sebagai orang percaya harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kalau ada apa-apa, taruh Tuhan di depan, jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Kalau Bapak Ibu baca tentang bagaimana Musa membawa Israel keluar dari padang gurun, mereka terlalu banyak ngomel. Akhirnya karena ngomel mereka memberontak. Karena ngomel akhirnya mereka tidak beribadah sungguh-sungguh. Karena ngomel akhirnya mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara dan saya bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menaruh Tuhan di depan saudara dan saya, supaya kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan itu semakin nyata. Ketika Tuhan, Yosua menaruh Tuhan di depan, maka mereka menjadi bangsa yang menduduki Kanaan. Yosua bisa membagi Kanaan kepada generasi yang baru, dan mereka bisa memiliki semua yang dijanjikan Tuhan. Dan itu berlangsung 40 tahun, saudara, 40 tahun lebih, sebelum generasi yang baru ini memiliki tanah Kanaan. Ya, dan saya percaya juga hari ini Tuhan ingin membawa saudara dan saya, generasi yang sekarang ini, setiap kali sesuatu datang melanda bumi secara penuh, maka kita sedang masuk yang namanya new beginning, ya. Kita sedang masuk dalam namanya sebuah era yang namanya era disebut new era, tapi ini adalah era new beginning, permulaan yang baru. Taruh Tuhan di depan Bapak Ibu, dan keadaan kita akan baik-baik saja. Puji Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati malam ini? Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh diberkati oleh Tuhan.